Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lydiana Ika Harlian. Saya adalah salah satu dosen dari mata kuliah alat penangkapan ikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang alat penangkapan ikan untuk pertemuan yang pertama. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah tentang kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dan pengantar singkat dari mata kuliah API ini. Oke, yang pertama yaitu adalah jadwal dan pencapaian pembelajaran. Nah, untuk jadwal dan capaian pembelajaran dapat teman-teman unduh dengan menggunakan Google Classroom. Jadi saya yakin semua sudah masuk di Google Classroom-nya. Kemudian yang kedua adalah koordinasi perkuliahan. Nah, ini penting karena saya menginginkan agar terjadi koordinasi perkuliahan yang baik, sehingga perkuliahan kita dapat berlangsung sesuai dengan rencana perkuliahan kita. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan ada salah satu orang dari teman-teman semua untuk menjadi koordinator kelas. Jadi ini sukarela ya. Jadi silakan menghubungi saya. Nah, untuk nomor kontak saya ada pada jadwal dan capaian pembelajaran file tersebut. Kemudian untuk tim teaching dari mata kuliah alat penangkapan ikan ini, yaitu yang pertama adalah Dr. Fuad SPIMT sebagai penanggung jawab mata kuliah karena ada banyak sekali kelas. Nah, untuk kelas P01 akan dipegang oleh saya sendiri dan Bapak Insinyur Sukandar MP. Kemudian untuk kelas B02 akan saya pegang bersama Bapak Dr. Insinyur Trijoko Lelono MSI. Kemudian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perkuliahan. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan ini kita akan lakukan secara sinkron dan asinkron. Jadi kalau sinkron itu artinya kita belajar bersama-sama di waktu yang bersamaan. Jadi dosen maupun seluruh mahasiswa ini belajar pada waktu yang sama. Nah, media yang kita gunakan adalah dengan menggunakan Zoom meeting. Nah, untuk ini tautan akan dibagikan menjelang perkuliahan dimulai. Kemudian yang kedua adalah dengan fasilitas chat atau komen di Google Classroom pada waktu yang disepakati, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti di Google Classroom tersebut. Kemudian untuk pembelajaran asinkron, nah ini bisa berupa materi di Google Classroom yang telah sebelumnya dipersiapkan oleh kami. Jadi materinya bisa berupa PDF file, misalnya berupa e-book seperti itu, atau juga slide presentasi. Kemudian bisa juga menonton materi di platform YouTube milik dosen atau juga sumber yang lain. Dan teman-teman mengerjakan tugas, kuis atau ujian lewat LMS, jadi Learning Management System yang lain. Jadi bisa di Google Classroom, bisa di platform yang lain. Kemudian untuk presensi kelas. Nah, untuk mekanisme pelaporan ini teman-teman harus lakukan paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan perkuliahan pada aplikasi Siam, Gapura ya. Nah, kemudian yang kedua juga akan ada link presensi. Jadi nanti tinggal klik saja di Google Classroom-nya, akan ada tautan Google Form yang harus teman-teman isi. Itu adalah kontrak perkuliahannya. Kemudian untuk capaian pembelajaran. Nah, ini secara singkat itu ada pada capaian pembelajaran mata kuliah 3. Jadi sebenarnya di PSP sendiri ada 12 capaian pembelajaran CPMK-nya. Nah, untuk mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama adalah menguraikan jenis, fungsi, dan bagian alat tangkap, alat bantu, dan sarana penangkapan yang lain. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan konsep manajemen
dan sarana penangkapan ikan serta sistem kerja teknologi penangkapan. Dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan dan klasifikasi alat tangkap ikan. Kemudian, nah ini masuk ke materinya untuk tatap muka yang pertama sedikit saja. Jadi untuk perkembangan alat penangkapan ikan sendiri itu terjadi beberapa perubahan. Nah, ini yang pertama adalah perubahan usaha penangkapan atau pengumpulan hasil tangkapan ke arah usaha penangkapan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah perikanan di Mali. Jadi wanita dan anak-anak ini mengumpulkan hasil tangkapan lewat cast net atau scoop net atau yang kita sebut sebagai serok seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk pemenuhan sumber pangan pribadi. Kini ada beberapa alat tangkap yang kita gunakan. Jadi salah satunya adalah pursein, ada juga drift gill net, ada juga hook and line, ada juga troll yang skala perikanannya sangat besar atau paling tidak lebih besar dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena tujuannya adalah tujuan komersial. Nah, pada periode ini dilakukan pengembangan alat tangkap dan metode penangkapan ikan. MPI itu adalah metode penangkapan ikan. Nah, misalnya adalah penyempurnaan desain, peningkatan dimensi alat tangkap, jadi semakin besar gitu ya, semakin besar kemudian teknologinya juga semakin maju, sehingga alat tangkap yang ada saat ini adalah alat tangkap yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya perubahan yang kedua adalah perubahan usaha penangkapan ikan ke arah yang semakin jauh dari pantai. Jadi sebelum periode ini itu manusia melakukan usaha penangkapan ikan dekat sekali dengan rumah tinggalnya, gitu ya. Itu terjadi karena ketidaktersediaan armada penangkapan ikan. Nah, kini ada perubahan kedalaman, perubahan arus, perubahan jarak tempuh yang juga semakin lama, dan itu bisa diatasi dengan armada penangkapan yang lebih modern seperti itu. Jadi karena mereka semakin tahu bahwa kalau menangkap ikan lebih jauh daripada garis pantai akan mendapatkan ikan yang lebih banyak, maka mereka melakukan perubahan-perubahan terkait hal tersebut dengan teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan usaha penangkapan ke penggunaan alat bantu penangkapan. Jadi semakin tinggi teknologi penangkapan, maka terjadi perubahan metode penangkapan. Jadi seperti yang pertama, ini sangat berhubungan dengan yang pertama, perubahan yang pertama tadi. Jadi karena dahulu kala hanya mengumpulkan dengan alat-alat yang sederhana, kemudian sekarang sudah terjadi perubahan metode penangkapan. Nah, perubahan metode penangkapan ini diikuti dengan adanya penambahan jumlah sumber daya manusia yang diikutkan untuk membantu kegiatan penangkapan tersebut. Tidak hanya manusia, tapi juga adanya jumlah alat bantu. Nah, kita sebut di sini alat bantu. Nah, alat bantu di sini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses penangkapan ikan. Seperti itu. Jadi yang saya sebutkan di sini misalnya adalah fish finder. Nah, fish finder ini adalah untuk pendeteksi gerombolan ikan, sehingga nelayan tidak perlu susah-susah lagi berkeliling gitu ya, menghabiskan banyak bahan bakar karena mereka sudah tahu di mana posisi ikan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga di sini yang ada angka 3 di sini, ini ada line hauler saya sebutkan, yaitu adalah penarik tali pada proses hauling operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pursein. Jadi akan mengurangi tenaga manusia yang menarik tali tangkapan tersebut. Jadi ada mesin yang melakukan itu. Nah, ini adalah beberapa istilah dari alat penangkapan ikan. Yang pertama adalah fishing.
yaitu suatu kegiatan mengusahakan penangkapan terhadap jenis sumber daya. Kemudian juga ada fishing day, jumlah hari yang dipakai dalam satu operasi penangkapan, misalnya ada berapa hari, ada 3 hari, ada 4 hari di laut, seperti itu. Kemudian ada juga actual fishing day, jadi jumlah hari di mana operasi penangkapan itu betul-betul dilakukan. Ini tidak termasuk waktu untuk mencari fishing ground. Nah, bedanya dengan yang kedua, ini adalah dihitung dari kapal pertama kali pergi melaut. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah benar-benar operasi penangkapan itu dilakukan. Jadi tidak terhitung, tidak termasuk waktu mencari fishing groundnya. Kemudian yang keempat adalah fishing trip. Nah, fishing trip ini adalah jumlah pelayaran untuk tujuan penangkapan dalam satuan waktu. Jadi jumlah fishing trip itu adalah pertama berangkat kemudian pulang. Nah, itu adalah satu trip. Kemudian ada trip duration. Nah, trip duration ini adalah lama waktu dari trip tersebut, seperti itu, sejak kapal berangkat hingga kembali ke pangkalan. Selanjutnya ada fishing technique. Nah, fishing technique ini adalah tata cara atau pelaksanaan operasi penangkapan. Ada fishing method. Fishing method ini adalah metode yang digunakan. Bisa jadi alatnya sama, tapi digunakan dengan metode yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada juga fishing tactics. Ini berkaitan dengan cara atau strategi untuk menangkap ikan. Kemudian ada fishing gear. Nah, ini adalah alat-alat atau perlengkapan yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan. Biasanya ini merujuk pada alat tangkap utama. Kemudian juga ada auxiliary equipment. Nah, ini yang kita sebut sebagai alat bantu. Selanjutnya ada fishing boat, vessel, or craft. Nah, ini adalah kapal yang dirancang atau dibuat khusus untuk tujuan penangkapan ikan. Ini tentunya berbeda desainnya dan konstruksinya dengan kapal-kapal lainnya. Kemudian fishing ground. Fishing ground ini adalah lokasi di mana alat tangkap itu dioperasikan. Ada juga fishing master. Ini adalah orang yang memimpin suatu kegiatan operasi penangkapan ikan. Nah, di slide ini saya akan berikan tentang potensi sumber daya ikan. Nah, potensi sumber daya ikan ini di slide ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan surga perikanan dunia. Jadi ada beberapa komoditas perikanan tangkap yang menduduki peringkat teratas di jajaran perikanan dunia. Kemudian selanjutnya juga ada potensi sumber daya ikan. Nah, potensi sumber daya ikan di sini pada slide ini ditunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari yang sebelumnya hanya 6,2 juta ton hingga sekarang pada tahun 2019 mencapai 6,9 juta ton, seperti itu. Ada beberapa langkah strategis dari pemerintah, yaitu yang pertama adalah moratorium, jadi pembatasan untuk melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian juga larangan transshipment di laut. Jadi biasanya itu ada nelayan yang melakukan jual beli tapi di laut. Jadi jual beli tersebut tidak dicatatkan. Misalnya ikan-ikan yang kita tangkap dari perairan Indonesia kemudian dijual ke negara lain di laut. Jadi jual belinya dilakukan di laut. Itu yang kita sebut sebagai transshipment. Kemudian penenggelaman kapal. Jadi kalau kapal-kapal asing tanpa izin ada di perairan Indonesia maka ditenggelamkan, seperti itu. Kemudian ada kelembagaan pengawasan. Kemudian juga ada penyediaan kapal dan alat tangkap, ini berupa subsidi, jadi untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya perikanan. Kemudian juga ada penebaran benih, ada pembangunan cold storage, jadi ini untuk mempertahankan mutu atau kualitas hasil tangkapan. Dan juga pasar ikan terintegrasi. Nah, ini kalau misalnya pasar ikan terintegrasi ini akan memungkinkan adanya traceback dari hasil tangkapan. Jadi kalau kita sudah ada produk olahan ikan, kita akan bisa tahu di lokasi mana atau di
siapa yang melakukan penangkapan ini, seperti itu. Jadi ini pasar ikan terintegrasi. Kemudian ada juga eksploitasi masif di Laut Indonesia. Nah, biasanya subsidi-subsidi yang dilakukan bisa menyebabkan adanya eksploitasi masif di Laut Indonesia. Ini ada beberapa sumber daya ikan yang kalau di sini adalah biasanya tuna yang menjadi prioritas pentingnya. Nah, di sini ada pelagis besar, ada demersal, dan ada udang. Nah, pelagis besar tuna salah satunya, gitu ya. Nah, di sini ada tanda merah, ada tanda kuning, dan ada tanda hijau. Kita bisa lihat di sini, yang merah ini adalah melebihi batas. Nah, batas di sini adalah yang dimaksud adalah batas yang boleh ditangkap, seperti itu. Nah, kalau yang hijau-hijau ini aman. Nah, banyak sekali di sini kita temukan yang sudah melebihi batas, artinya adalah sudah terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya perikanan sebenarnya. Nah, untuk slide ini tentang wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau kita singkat sebagai WPP NRI. Nah, di Indonesia sendiri ada 11 WPP. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada bermacam-macam WPP, ini warna-warna ini. Jadi wilayah pengelolaan perikanan. Nah, ini mengapa kodenya kok selalu dimulai dari 50, 57 dan 71. Nah, kita lihat di sini, ini jawabannya adalah karena coding tersebut disesuaikan dengan International Maritime Organization atau IMO, International Hydrographic Organization atau AHO, dan Food and Agricultural Organization atau FAO. Nah, ini 57 ini Eastern Indian Ocean dan 71 ini Western Central Pacific. Nah, karena Indonesia berada pada lingkup ini, maka penamaan yang ini tadi kita bisa lihat di sini 716 gitu ya, 719, 573. Nah, itu. Jadi berasal dari situ coding-coding tersebut. Kemudian bagaimana menentukan WPP? Nah, ini ditetapkan secara arbitrari, jadi tidak menggunakan pertimbangan sains yang mendasar sebenarnya, dan masing-masing area dibayangkan merupakan satu kesatuan stok seperti itu. Nah, ini stok. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan mengajukan pertanyaan atau berdiskusi langsung di Google Classroom kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.